Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. 1 Raja-Raja 22 di ayat 20 kita membaca, dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Dia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Dalam ayat 23 dia melanjutkan dan berkata, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Bagaimana mungkin Tuhan menggunakan roh jahat untuk memenuhi kehendaknya ini? Apakah ini berarti bahwa Tuhan mengambil inisiatif yang menyebabkan roh yang mengintimidasi, roh pembohong untuk menipu Ahab? Faktanya semua berada di bawah otoritas Tuhan. Bahkan roh jahat sekalipun Tuhan dapat gunakan untuk dapat memenuhi kehendaknya. Baik roh jahat maupun roh penipuan dan iblis dengan seluruh kerajaannya hanyalah latar belakang gelap yang menunjukkan kebenaran Tuhan. Misalnya kita dapat menemukan dalam kisah Ayub bahwa Tuhan telah memberi izin kepada iblis untuk menyerang Ayub dengan luka yang menjijikkan dan menyingkirkannya dari semua yang dia miliki. Namun akhirnya Ayub mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Dalam hal yang terjadi di depan kita, Tuhan menggunakan roh dusta itu kepada mulut semua nabi itu karena sudah waktunya untuk menghakimi Ahab. Bahkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 5 mengatakan bahwa pesina harus diserahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya dapat diselamatkan. Dalam 2 Korintus pasal 12 Paulus sendiri mengatakan bahwa utusan iblis sedang melecehkan dia. Ini adalah alat yang digunakan Tuhan untuk mewujudkan kehendaknya. Tapi di sisi lain, di dalam hatinya, Ahab berinteraksi dengan roh yang memikat. Maksud saya hatinya adalah tanah yang subur. Dan semangat menggoda akan dengan mudah mempengaruhi hati Ahab. Jelas karena dia jahat. Benar. Dr. Esam, Yosafat yang terlibat dengan Ahab, Tuhan campur tangan untuk menyelamatkan situasi. Benar. Bagaimana dia menghadapinya? Dia menanganinya sesuai dengan kebaikan Tuhan. Dan menurut penilaian Allah terhadap hal baik dalam diri orang itu yang sekalipun diikuti dengan hal-hal yang buruk, tidak akan terhapus dari pandangan Allah. Tuhan itu baik dan dia mengampuni. Tuhan itu baik dan kasih karunia-Nya mengampuni dan melampaui kelemahan manusia. Yosafat termasuk di antara raja-raja yang saleh. Dalam paragraf yang berbicara tentang dia dalam kitab Raja-Raja, Alkitab memberitahu kita bahwa orang ini berjalan, ia hidup mengikuti jejak asa ayahnya, ia tidak menyimpang daripadanya, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita akan melihat beberapa kelemahannya, tapi umumnya orang ini termasuk orang yang dianggap benar. Misalnya dari sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman asa ayahnya, dihapuskannya dari negeri itu. Beberapa hal baik telah dilakukan dan hal itu disebutkan secara mendetail dalam kitab Tawarikh. Namun sayangnya kedekatannya dengan Ahab memaksanya untuk terlibat dalam hal-hal yang menjadikan dia lebih baik tanpa hal itu. Salah satunya adalah pertempuran Ramot Gilead yang kita bicarakan tadi. Dia hampir mati. Itu baru satu, adalah kebesaran Tuhan bahwa dia akan mengampuninya. Sekarang periksa kecemerlangan Ahab. Maksud saya jika dia pintar, itu acak. Dia mengatakan kepadanya, aku tidak akan pergi berperang dengan pakaian pribadi, tapi aku akan menyamarkan. Tapi engkau mengambil kereta kerajaan dan engkau memimpin pasukan. Engkau memakai pakaian raja, tapi ketika mereka melihatnya, siapa yang menyebabkan mereka melepasnya? Siapa yang mengizinkan mereka untuk melihatnya? Bukankah Tuhan menyelamatkannya? Itu adalah campur tangan Tuhan yang menyelamatkannya dari kematian dalam pertempuran itu. Tuhan mengutus dia, kemudian seorang nabi dalam kitab 2 Tawarikh pasal 19 ketika itu. Yehu bin Hanani perlihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan?
Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau, namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu. Karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Lihatlah, Tuhan tidak pernah buta terhadap hal-hal yang baik. Adapun hal-hal yang jahat, Dia tidak mengingat. Kejahatan, pelanggaran, namun melupakan semua yang berlalu dari perspektif kebaikan Tuhan ini. Yang Tuhan kenal dengan sangat baik. Kebaikan ilahi ini yang memenuhi hati Tuhan, yang melaluinya Tuhan melihat orang percaya. Dia melihat Yosafat dan menyelamatkan dari kematian dengan cara yang tidak layak. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.